Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Maulida Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw pada materi teks eksplanasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks eksplanasi biasanya diajarkan pada siswa kelas 8 semester 1. Tujuan pembelajaran teks eksplanasi yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, siswa mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi, dan siswa mampu menyusun teks eksplanasi dengan struktur yang tepat secara berkelompok. Alat dan bahan yang dapat digunakan yaitu papan tulis, spidol, kertas, kelir, lem, gunting, origami, lembar kerja siswa, teks eksplanasi, dan LCD proyektor. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri dari apersepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan. Apersepsi dengan memberikan pertanyaan pengantar seperti apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan, atau mengapa gempa bumi bisa terjadi. Motivasi dengan menjelaskan manfaat belajar teks eksplanasi untuk memahami fenomena alam dan sosial. Apa kamu jurusan bahasa Indonesia ya? Pelajaran bahasa Indonesia kenapa harus belajar teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Teks yang isinya menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Apa kamu belajar? Kamu mempelajari teks eksplanasi yang pertama itu untuk memahami bagaimana proses dan fenomena alam, budaya, dan sosial. Yang kedua, kamu dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca kritis. Ya, jadi dengan membaca kamu dapat memahami apa sebenarnya. Kemudian, meningkatkan keterampilan menulis. Lalu, mengajarkan siswa berpikir ilmiah karena Penyampaian tujuan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. kemudian tujuan kamu mempelajari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun teks eksplanasi. Kegiatan inti dapat dilakukan selama 70 menit dengan membentuk kelompok ahli, diskusi kelompok asal, dan penyusunan teks eksplanasi. Ini sudah ada yang saya tulis A, B, C, D. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, ini sekarang saya bagi. Pada pembentukan kelompok, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok asal yang terdiri dari 5 sampai 6 orang per kelompok. Kemudian, guru dapat membagikan materi tentang teks eksplanasi, kemudian contoh teks eksplanasi, lembar kerja siswa, dan teks eksplanasi yang akan dikerjakan.
Kemudian guru meminta siswa yang memperoleh nomor soal yang sama untuk membentuk diskusi kelompok ahli. Setiap siswa yang memegang nomor soal yang sama duduk berkelompok dan mendiskusikan serta memahami materi teks eksplanasi yang diberikan. Siswa menganalisis struktur dan ciri kebahasaan sesuai dengan soal yang mereka peroleh. Setelah diskusi kelompok ahli selesai, maka siswa dikembalikan kembali ke kelompok asalnya. Siswa kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan topik yang telah mereka pelajari kepada anggota kelompok lainnya. Setiap siswa bergiliran menjadi guru bagi teman-temannya dan menyampaikan isi teks eksplanasi serta strukturnya sesuai dengan soal yang mereka peroleh. Terakhir, pada kegiatan penutup, yang pertama itu refleksi. Nah, pada kegiatan refleksi, guru dan siswa bersama-sama merefleksikan hasil pembelajaran mengaitkan dengan manfaat pembelajaran teks eksplanasi. Kronologis itu adalah waktu. Jadi pada bagian nomor 4 itu bukan lain bukan waktu. Pada teks eksplanasi yang telah kita analisis. Nah, pada tahap penutup, guru menutup kelas dengan memberikan penguatan atas kerjasama yang dilakukan. Demikianlah tahapan yang dapat dilakukan pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model cooperative learning tipe Zigzag pada materi teks eksplanasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you.